Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKAPI. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenal family office dan dampaknya terhadap perpajakan. Pemerintah berencana untuk membentuk Wealth Management Center atau Family Office di Indonesia. Rencana ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo yang telah menggelar rapat terkait pembentukan Family Office. Definisi Family Office. Family Office adalah perusahaan swasta yang memiliki fokus dalam pengelolaan harta dan investasi keluarga kaya raya. Jika diterjemahkan secara harfiah, Family Office memiliki makna kantor keluarga. Akan tetapi, makna yang dimilikinya lebih dari sekedar kantor keluarga. Keluarga yang memakai jasa Family Office biasanya memiliki harta atau aset sebesar 50 USD hingga 100 juta. Family Office memiliki fungsi dalam pengelolaan dan menumbuhkan kekayaan keluarga serta memastikan distribusi kekayaan antar generasi berjalan dengan efektif. Ada dua jenis family office, yaitu single family office dan multi family office. Single family office hanya berfokus melayani satu keluarga dan memberikan layanan yang lebih personal serta mendalam sesuai kebutuhan keluarga yang menggunakan jasanya. Sementara multi family office melayani beberapa keluarga sekaligus yang membuat jasa MFO lebih ekonomis dan populer. Selain kedua model family office tersebut, ada juga model outsourced family office yang dikoordinasikan oleh seorang profesional yang ditunjuk. Selain pengelolaan investasi kekayaan, Family Office juga menawarkan berbagai layanan lain seperti perencanaan perjalanan, manajemen gaji, asuransi, pengelolaan pajak, dan perencanaan filantropi. Layanan tersebut membutuhkan kolaborasi tim yang dapat terdiri dari ahli hukum, asuransi, pajak, dan bisnis agar pengelolaan serta perencanaan keuangan dapat terintegrasi. Pembentukan Family Office di Indonesia. Menurut pemerintah, memiliki potensi yang cukup besar dengan menarik keluarga kaya raya dari seluruh dunia berinvestasi di Indonesia. Devisa negara diyakini dapat meningkat. Selain itu, dengan adanya family office di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan menguntungkan. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan investasi ini akan difokuskan pada sektor real seperti hilirisasi yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Saat ini ada 8 jenis family office yang kerap ditemui di dunia. Yang pertama, founder office atau kantor pendiri. Mendukung aktivitas para pendiri bisnis yang menjalankan perusahaan yang beroperasi, kantor pendiri menjawab pertanyaan mengenai struktur kepemilikan, manajemen real estate, dan masalah keuangan lainnya di luar bisnis operasional. Kemudian yang kedua, shareholders office. Kantor pemegang saham mendukung aktivitas keluarga pemilik bisnis yang fokus mengembangkan dan menjalankan bisnis yang dijalankan. Kantor tersebut seringkali melekat pada perusahaan yang beroperasi dan menyediakan layanan keuangan dan pajak untuk anggota keluarga. Ketiga, Family Enterprise Office atau kantor perusahaan keluarga. Mendukung pemilik yang berkomitmen untuk tetap bersama sebagai sebuah keluarga dalam berbagai dimensi, bisnis, filantropi, dan lainnya. Kantor ini biasanya berfokus pada penciptaan kekayaan serta pelestarian kekayaan dan strategi pengambilan risiko serta strategi manajemen risiko. Yang keempat, Multi-Generational Office atau kantor multi-generasi. Mendukung beragam pemilik dari berbagai cabang keluarga atau dari banyak keluarga, kantor ini menentang untuk dioperasikan karena mendukung jangkauan layanan terluas dan keragaman klien terbesar. Kantor multi keluarga seringkali membuka pintunya untuk menerima klien non-keluarga guna meningkatkan daya beli kelompok keluarga pemilik. Yang kelima, investment office atau kantor investasi. Mendukung pemilik yang fokus pada investasi ekuitas publik dan atau ekuitas swasta. Rata-rata, alokasi aset strategis dan taktis memberikan disiplin untuk mendiversifikasi kekayaan di 12-16 kelas aset. Anggota keluarga seringkali menyatukan daya beli mereka melalui kemitraan investasi di mana mereka menyepakati jangka waktu, parameter risiko, dan kelas aset. Yang keenam, compliance office atau kantor kepatuhan. Mendukung beragam pemilik dari berbagai cabang keluarga atau dari banyak keluarga, kantor ini menantang untuk dioperasikan karena mendukung jangkauan layanan terluas dan keragaman klien terbesar. Kantor multi keluarga seringkali membuka pintunya untuk menerima klien non-keluarga guna meningkatkan daya beli kelompok keluarga pemilik. Ketujuh, Trust Office, kantor wali amanat.
mendukung wali dan penerima perwalian keluarga dalam kapasitas fidusia. Manajer kantor seringkali bertindak sebagai wali dari perwalian ini. Fokus kantor ini adalah pada pelatihan wali amanat, administrasi perwalian, pencatatan, dan kepatuhan pajak untuk struktur keluarga. Yang terakhir, Philanthropy Office atau kantor filantropi, mendukung tujuan pemilik yang berpikiran filantropis yang bertujuan untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya untuk tujuan filantropis. Yayasan keluarga seringkali menjadi pusat kegiatan kantor jenis ini. Kegiatan untuk menunjang kebutuhan gaya hidup pemilik dikelola secara terpisah untuk mematuhi peraturan nirlaba. Kekhawatiran utama akan pembentukan family office ini adalah dampaknya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Penerimaan pajak nantinya pasti akan terpengaruh akibat pembebasan pajak dari harta kekayaan orang kaya yang dibawa ke Indonesia. Langkah ini juga dapat bertolak belakang dengan upaya mendorong pajak kekayaan yang digaungkan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan ekonomi. Itu tadi informasi mengenal family office dan dampaknya terhadap perpajakan. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.